Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Kisah ini bermula pada zaman Kerajaan Majapahit, ketika seluruh Nusantara dilanda ketidakstabilan. Negara-negara kecil di bawahnya mulai mengancam kekuasaan Majapahit. Pihak kerajaan pun mengirimkan seorang pendekar tangguh, yang dikenal dengan nama Jaka Sakti, untuk mencari artefak kuno yang konon memiliki kekuatan tak terhingga. Artefak itu tersembunyi di dalam Candi Prambanan, di mana naga legendaris itu juga bersemayam. Namun, perjalanan Jaka Sakti bukanlah perjalanan biasa. Keberanian dan ketangguhannya diuji oleh banyak hal, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata biasa. Pada suatu malam yang gelap, Jaka Sakti tiba di area candi yang sunyi. Tidak ada suara kecuali desiran angin yang melintas antara celah batu. Dia berdiri di depan candi, menatap arca-arca yang seakan hidup, menunggu sesuatu. Ia merasakan hawa yang berbeda, sesuatu yang janggal, sesuatu yang mengancam. Sesuatu yang besar sedang menungguku, gumam Jaka Sakti dalam hati. Misteri di dalam candi. Jaka Sakti melangkah ke dalam candi, di mana udara terasa semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil, bayangannya di dinding-dinding candi semakin mengerikan. Arca-arca yang semula tampak biasa, kini tampak mengawasi gerak-geriknya. Candi itu seakan hidup, seakan ingin mengungkapkan rahasia yang terkubur di dalamnya. Di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi, Jaka Sakti menemukan sebuah pintu berbentuk ular besar, dengan sisik yang mengkilat. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan sebuah golok pusaka yang hanya bisa dimiliki oleh pendekar terpilih. Golok itu, menurut legenda, terbuat dari baja hitam yang diperoleh dari darah naga pertama yang pernah ada. Jaka Sakti menyadari bahwa golok tersebut adalah kunci untuk membuka pintu rahasia di dalam candi. Namun, golok tersebut tak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus menghadapinya dalam sebuah ujian yang akan menguji keberanian, kecerdikan, dan keikhlasannya. Ujian berdarah. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara gemerisik. Sebuah bayangan besar muncul dari sudut ruangan. Itu adalah naga besar yang berwajah manusia, dengan mata yang berapi-api dan tubuh yang seakan terbuat dari batu. Suara tawa mengerikan menggemparkan seluruh ruangan. Apakah kau siap, Jaka Sakti, untuk menghadapi kegelapan yang tak akan pernah bisa kau hindari? Tanya naga itu dengan suara yang menggelegar. Jaka Sakti meraba golok pusakanya, dan dengan hati-hati, ia melangkah maju. Aku datang bukan untuk takut, tetapi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Kekuatanmu tidak akan mengalahkan tekadku. Naga itu tertawa lebih keras. Tekadmu tidak ada apa-apanya. Apa yang kau cari, tidak akan pernah kau temukan. Ketegangan semakin memuncak. Jaka Sakti mengangkat goloknya, siap menghadapi makhluk yang mengerikan itu. Dalam pertempuran yang sengit, naga itu melancarkan serangan dengan kekuatan luar biasa. Setiap pukulannya membuat tanah bergetar, sementara Jaka Sakti harus menggunakan segala kekuatannya untuk bertahan. Namun, naga itu tidak hanya berupa makhluk fisik. Ia adalah penjaga dari kegelapan yang lebih dalam. Di dalam pertempuran itu, Jaka Sakti mulai merasakan bahwa dirinya juga sedang diuji oleh rasa takut dan kerapuhan dalam dirinya. Naga itu mengeluarkan bisikan halus, mencoba untuk mengelabui pikirannya. Kau tidak akan pernah berhasil. Semua ini sia-sia. Namun, Jaka Sakti tidak menyerah. Ia teringat akan pesan dari gurunya, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, tetapi pada hati yang teguh. Ia melawan rasa takut dalam dirinya, dan dengan sekali tebasan, golok itu mengenai tubuh naga. Namun, naga itu tidak hancur. Ia berubah menjadi bayangan gelap yang semakin besar, hingga akhirnya menghilang dalam kabut. Setelah pertarungan yang panjang, Jaka Sakti akhirnya menemukan apa yang ia cari. Golok pusaka itu menuntunnya ke sebuah ruangan yang tersembunyi di dalam candi. Di sana, ia menemukan sebuah batu hitam yang bercahaya, yang dipercaya merupakan sumber kekuatan naga pertama. Namun, saat ia menyentuh batu itu, ada suara bisikan dari dalam batu. Kekuatan ini bukan untuk orang yang tidak siap menghadapinya, suara itu berkata. Jaka Sakti terdiam. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil mendapatkan kekuatan itu, ia juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Jaka Sakti kembali ke desanya, membawa golok pusaka dan kekuatan yang luar biasa. Namun, tidak lama setelah itu,
Kabar menyebar bahwa siapapun yang memiliki kekuatan itu akan dihantui oleh bayangan kegelapan yang tak pernah berhenti mengejarnya. Dan kisah tentang Candi Prambanan dan naga yang tersembunyi di dalamnya terus hidup dalam bisikan angin malam. Pernahkah kalian mendengar cerita-cerita serupa di sekitar kalian? Atau mungkin, ada di antara kita yang pernah merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, entah itu karena kesalahan masa lalu, atau karena kita telah menginginkan sesuatu yang seharusnya tak pernah kita sentuh? Mungkin suatu hari nanti, kalian akan tahu jawabannya. Cerita ini bukan hanya sekadar legenda. Di setiap tempat yang kalian kunjungi, mungkin ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan siapa tahu, kalian juga bisa terjebak dalam misteri yang tak terungkapkan, seperti Jaka Sakti, jika kalian tak berhati-hati. Jadi, sebelum kalian melangkah lebih jauh, ingatlah untuk selalu menjaga hati dan niat. Karena terkadang, yang kita cari mungkin bukanlah apa yang kita harapkan. Jika kamu merasa ada yang aneh atau tidak wajar di sekitar kamu, jangan hanya diam. Kekuatan dalam dirimu bisa membimbingmu untuk menemukan kebenaran. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Setelah Jaka Sakti membawa golok pusaka dan batu hitam bercahaya, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang semakin hari semakin menguasai pikirannya. Mula-mula, ia merasa lebih kuat, lebih tajam dalam berpikir, namun dalam hati, ada sesuatu yang terus mengguncang. Kekuatan yang ia peroleh ternyata datang dengan harga yang tinggi, harga yang belum ia bayar sepenuhnya. Di malam yang sunyi, Jaka Sakti terbangun dari tidurnya, dihantui oleh mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dalam mimpinya, ia melihat Candi Prambanan yang hancur, dilahap oleh api, dan di tengah-tengahnya, naga itu, naga yang mengerikan, terbang dengan penuh amarah. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini naga itu menatap langsung ke matanya, seakan menantang. Dan dalam mimpi itu, naga itu berkata, "Kekuatan yang kau ambil bukan untukmu. Itu milikku, dan aku akan mengambilnya kembali." Sejak malam itu, Jaka Sakti merasakan perubahan yang semakin jelas. Bayangan naga mulai mengikutinya, bahkan di siang hari sekalipun. Tak jarang ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang ke desanya, ia melewati sebuah hutan yang konon banyak dihuni oleh makhluk gaib. Hutan itu selalu dikatakan oleh orang-orang sebagai tempat yang terlarang. Namun, Jaka Sakti merasa dorongan yang kuat untuk memasuki hutan itu, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Begitu memasuki hutan, udara menjadi semakin dingin. Pepohonan di sekelilingnya tampak bergerak, meski tidak ada angin. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari berbagai arah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya yang redup di kejauhan. Cahaya itu tampak berkilau dari balik dedaunan, seperti sebuah obor yang bergerak perlahan. Tanpa pikir panjang, Jaka Sakti mengikuti cahaya itu, yakin bahwa sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Setelah beberapa saat mengikuti cahaya, Jaka Sakti sampai di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah altar batu yang tampak sangat tua. Di atas altar tersebut, ada sebuah patung naga yang sangat besar, terukir dengan detail yang sangat menakutkan. Matanya yang terbuat dari batu terlihat tajam, seakan hidup. Tanpa sadar, Jaka Sakti mendekat dan meletakkan golok pusaka yang dibawanya di atas altar itu. Begitu golok itu bersentuhan dengan altar, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar keras, seperti suara naga yang mengerang. Semua suara bisikan yang selama ini mengikutinya menjadi semakin keras, sampai akhirnya satu suara yang dalam dan mengerikan menggema. "Apakah kau siap untuk menerima akibat dari perbuatanmu, Jaka Sakti?" Suara itu datang dari dalam patung naga. Mata patung itu mulai menyala dengan api merah yang mengerikan. Jaka Sakti mundur, namun kakinya terasa terikat, seakan tanah di bawahnya menahan langkahnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Golok pusaka itu bukan sekadar senjata, Jaka Sakti. Itu adalah kunci pembebasan naga pertama yang tertawan di sini. Dan kini, dia bebas karena perbuatanmu. Kau telah membangkitkan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan." Tiba-tiba, tanah di bawah altar terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok naga yang sangat besar, lebih besar dari yang Jaka Sakti bayangkan sebelumnya. Naga itu bukan lagi naga yang berbentuk manusia, melainkan naga raksasa dengan sisik hitam berkilau yang memancarkan api. Matanya yang menyala dengan kebencian menatap langsung ke arah Jaka Sakti.
Aku adalah penjaga kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ada, dan kini aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Teriak naga itu dengan suara menggelegar yang membuat bumi berguncang. Namun, Jaka Sakti kini menyadari kesalahannya. Apa yang ia cari ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Golok pusaka yang ia miliki tak hanya memberi kekuatan, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan kegelapan yang tak bisa ia kendalikan. Dengan hati yang penuh ketakutan, Jaka Sakti mencoba untuk melarikan diri. Namun, naga itu mengangkat tubuhnya, dan suara gemuruh mengguncang hutan di sekelilingnya. Kau tidak akan bisa lari, Jaka Sakti. Kekuatan ini sudah mengikatmu, dan aku akan memastikan kau membayar harga yang sangat mahal. Jaka Sakti tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Dalam hatinya, ia memutuskan untuk menghadapi naga itu, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Dengan golok pusaka yang semakin bersinar, ia melangkah maju, siap bertempur dengan naga yang kini mengancam hidupnya. Namun, sebelum pertempuran dimulai, suara bisikan naga terdengar lagi, kali ini lebih tenang. Tidak ada jalan keluar, Jaka Sakti. Kekalahanmu sudah pasti. Kegelapan ini akan selalu menguasaimu. Jangan salah, naga, kata Jaka Sakti dengan suara tegas. Aku takkan mundur. Walaupun aku harus berjuang sampai akhir, aku akan melawan. Dengan satu ayunan golok, Jaka Sakti menghujamkan senjata itu ke tubuh naga. Namun, saat golok itu mengenai tubuh naga, cahaya terang yang sangat menyilaukan muncul, dan seketika naga itu berubah menjadi kabut hitam yang menghilang begitu saja. Setelah naga itu hilang, Jaka Sakti merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Namun, meski naga itu lenyap, ia merasakan bahwa kegelapan masih mengikutinya. Ada sesuatu yang mengerikan yang tidak bisa ia lepaskan, sebuah bayangan yang terus mengawasi setiap langkahnya. Sejak saat itu, Jaka Sakti tidak pernah kembali ke desanya. Ia hilang tanpa jejak, seperti dibawa oleh angin malam yang tak terlihat. Dan hingga kini, cerita tentang Jaka Sakti, golok pusaka, dan naga di Candi Prambanan terus beredar. Orang-orang yang tinggal di sekitar Candi Prambanan sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Beberapa mengatakan bahwa mereka mendengar suara gemuruh dan bisikan dari dalam candi, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, khususnya di malam hari. Dan kini, cerita Jaka Sakti hanya menjadi legenda yang hidup di mulut masyarakat. Namun, siapa tahu, mungkin ada di antara kalian yang suatu saat akan mendengar suara itu lagi. Suara yang mengingatkan bahwa kekuatan tak terduga selalu datang dengan konsekuensi yang harus dibayar. Apakah kalian akan mencari tahu lebih dalam? Ataukah akan berhenti sebelum terjebak dalam kegelapan yang tak terlihat?